Halo teman-teman semua, selamat datang di video ketujuh dalam series Belajar Laravel. Nah, di video sebelumnya kan kita udah belajar tentang HTTP request. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam HTTP response ya. Dan di dalam dokumentasi Laravel itu sendiri, itu disebutin bahwa semua root dan juga controller itu akan mengembalikan sebuah respons yang akan dikirimkan ke browser user. Jadi setiap request yang kita akses gitu ya, atau setiap link yang kita akses, itu dia harus ngembaliin sebuah respons teman-teman. Laravel itu menyediakan beberapa cara untuk mengembalikan sebuah respons. Di video sebelumnya itu kita sudah pernah mencoba untuk mengembalikan sebuah respons dalam bentuk view teman-teman. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk mengembalikan sebuah respons. Kita bisa mengembalikan sebuah string, array, redirect, ataupun model dan collections, teman-teman. Kita akan coba untuk string dan array-nya untuk nanti, tapi kita juga bisa untuk ngembaliin sebuah redirect, teman-teman. Kita akan coba dulu untuk redirect di sini ya. Nah, untuk kembaliin sebuah redirect, berarti kita coba aja pergi ke roots, terus kita pilih yang web.php, teman-teman. Di sini kita punya root awal kita, yaitu URL-nya adalah slash, di mana dia akan mengakses root kita. Nah, nanti pada saat kita ada di linknya root, di sini dia akan mengembalikan sebuah respons dalam bentuk view, teman-teman. Jadi di sini kan ada view yang namanya welcome. Berarti dalam folder resource, folder views, di sini ada file yang namanya welcome.blade.php, teman-teman. Nah, paling kita coba untuk buat root terlebih dahulu, root baru dengan metode get, yang dimana URL-nya itu adalah /dashboard. Nah, ini untuk slash di sini itu sifatnya optional ya, teman-teman. Kalian bisa pakai atau enggak, jadi ini bakal sama aja kalau misalkan aku hilangin si slash-nya, teman-teman. Nah, untuk closure-nya sendiri, di sini aku bakal mereturn ya sebuah view dengan nama misalkan view-nya itu adalah dashboard. Jadi ketika user mengakses URL ini, dia bakal nampilin si view dashboard. Nah, berarti kita bisa bikin aja, misalkan nama views-nya itu adalah dashboard.blade.php, teman-teman, sesuai dengan yang kita tulis di sini. Nah, untuk dashboard-nya, kita buat aja HTML biasa. Untuk title-nya, misalkan namanya dashboard. Untuk body-nya, misalkan kita isi ini dashboard. Kayak gini, teman-teman. Nah, terus di dalam root yang URL-nya slash ini atau root, kita bakal ubah si return view-nya ini menjadi return redirect, teman-teman. Nah, return redirect ini sebenarnya dia akan meredirect atau mengarahkan user itu supaya mengakses URL tertentu, teman-teman. Jadi misalkan aku pengen ketika user itu mengakses slash di sini, dia akan secara otomatis akan terredirect atau diarahkan ke URL dashboard, teman-teman. Nah, jadi caranya di sini aku tinggal tulis saja nama URL-nya ya, yaitu dashboard kayak gini. Nah, paling kita coba dulu, kita coba jalanin ya. Di sini teman-teman bisa tulis saja PHP artisan serve. Nanti kita coba cek tampilannya. Nah, URL-nya kan secara otomatis ada slash dashboard ya. Kalau aku coba hapus, nah dia akan coba ke slash dashboard lagi, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bakal kepake ya untuk redirect ini berbagai macam ya kasusnya, teman-teman. Misalkan nih, teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan login atau sudah melakukan registrasi, teman-teman biasanya itu akan diarahkan ke halaman dashboard kan. Nah, secara logika, kalau teman-teman udah melakukan login, otomatis teman-teman tidak akan bisa lagi melakukan login dong untuk yang kedua dan seterusnya, teman-teman. Nah, makanya misalkan kita punya alamat URL nanti seperti ini, kita akan punya /login kayak gini.
Lalu nanti misalkan kita akan punya logiknya adalah seperti ini, login, misalkan dia akan mengecek apa namanya email, password, apakah ada dalam database atau tidak, apakah udah diisi atau belum untuk formnya gitu kan. Nah nanti kalau misalkan ternyata dia udah melakukan login gitu ya untuk sebelumnya, berarti dia akan langsung return redirect seperti ini teman-teman. Jadi ketika dia ada di halaman dashboard seperti ini, dan dia telah melakukan login, terus usernya itu pengen coba untuk mengakses halaman login lagi gitu ya, login kayak gini, secara otomatis dia itu akan nge-return seperti ini, langsung ke redirect ke dashboard. Ini kalau aku enter gitu ya, nah dia bakal langsung ke dashboard lagi, kayak gitu contoh kasus yang sederhananya teman-teman, untuk penggunaan redirect. Tapi nggak hanya itu ya, kita bisa untuk menggunakan redirect itu untuk berbagai macam kasus teman-teman. Nah, selain redirect juga ya, kita juga bisa untuk nge-return sebuah model dan juga collections. Tapi di sini kita butuh sebuah koneksi ke database ya. Jadi kita akan coba nanti pada saat kita udah terhubung ke database teman-teman. Oke, di sini juga ada berbagai jenis redirect ya. Kita bisa pakai, kalau tadi kita pakai nama URL-nya, sekarang kita bisa pakai dengan menggunakan nama root-nya teman-teman. Kita akan coba dulu. Jadi di sini kita punya sebuah URL kan. Misalkan di sini aku bakal kasih nama URL-nya di sini atau nama root-nya di sini adalah misalkan adalah home gitu ya. Home. Nah, nanti ketimbang aku pakai akses URL-nya, kita akan panggil sebuah function yang namanya root. Itu kita isi aja sesuai nama root yang tadi kita udah buat, yaitu di home-nya teman-teman. Nah, pasti yang sama. Kita akan coba cek lagi di browser kita. Ini masih slash dashboard. Kita akan coba hapus. Kita akan cari, kita enter ya. Nanti bakal secara otomatis ke dashboard lagi teman-teman. Kayak gitu. Itu sebenarnya pilihan ya. Teman-teman bisa pakai URL atau pakai si nama rootnya. Nah, terus kita punya redirect back teman-teman. Artinya, dia ini akan kembali ke halaman sebelumnya teman-teman. Nah, di sini kita langsung ke contoh aja. Misalkan aku punya sebuah root baru dengan metode get, URL-nya itu adalah create, misalkan. Lalu untuk closure-nya itu adalah kita akan coba untuk mereturn sebuah view yang namanya itu adalah create, teman-teman. Jadi misalkan kita akan nge-create atau ngebuat sebuah misalkan postingan lah ya. Kita akan ngebuat sebuah postingan, berarti kita buat tampilannya dulu dalam folder views. Kita akan buat namanya itu adalah create.blade.php teman-teman. create.blade.php kayak gini. Oke, kita enter. Nah, nanti kita buat aja untuk struktur HTML-nya. Sebenarnya kita bisa buat pakai ini ya, template inheritance. Tapi di sini aku cuma mau kasih contoh yang sederhana aja untuk penggunaan si response-nya. Jadi untuk penggunaan template inheritance kita bakal terapin nanti untuk pembuatan project kita teman-teman. Nah, di sini kita bakal ngebuat sebuah form sederhana aja ya. Kita bakal buat sebuah form, in action-nya aku kosongin dulu. Isinya aku bakal kasih sebuah label, misalkan label pertama itu adalah title lah, sama yang kedua itu adalah description teman-teman. Jadi kita punya dua label pertama title dan label kedua itu adalah description. Nah, di sini kita akan coba untuk ngebuat inputnya. Input yang pertama untuk title, tab-nya adalah text, dan untuk input kedua karena dia adalah description berarti lebih panjang ya. Di sini aku bakal pakai text area aja teman-teman. Nah, text area. Nah, ingat karena kita berhubungan sama form, berarti kita butuh yang namanya CSRF teman-teman. Kalau belum ada yang belum tahu apa itu CSRF, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya ya di series belajar Laravel. Nah, biar nanti kita bisa dapetin gitu ya untuk si value-nya, value dari inputnya, berarti kita butuh atribut yang namanya name teman-teman. Di sini misalkan untuk value dari name-nya, aku bakal isi aja title misalkan ya. Jadi kita punya atribut name, isinya title,
Terus di dalam text area udah ada atribut name, misalkan value-nya kita isi dengan description. Description, begini teman-teman. Oke. Nah, jangan lupa kita kasih button ya di sini. Button. Misalkan create a new post kayak gini. Artinya kita akan ngebuat sebuah postingan baru. Nah, ini kita akan tambahin link di dalam file dashboard kita ya. Misalkan kita pakai tag A. Nah, ini harapnya kita akan coba panggil si URL create ini. Teman-teman bisa tulis saja create seperti ini, atau kalau mau pakai nama root-nya, teman-teman bisa tulis saja isi dulu nama name-nya dalam root-nya, misalkan book.create kayak gini. Nah, nanti di dalam link-nya untuk URL-nya kita nggak akan pakai langsung tulis nama URL-nya ya, tapi kita akan panggil nama root-nya teman-teman. Kita pakai plate engine ya, kita akan pakai template engine ya, kurang kerawal kayak gini. Lalu kita pakai function yang namanya root untuk panggil nama functionnya, untuk panggil nama root-nya. Lalu kita tulis aja book.create sesuai dengan nama root yang tadi kita udah buat yang kayak gini. Nah, book.create. Oke, kalau udah, ini nama linknya misalkan oops, tadi aku post ya, bukan book ya. Berarti kita ubah aja, harusnya post. Ini jadi post kayak gini. Add a new post. Contohnya kayak gini ya teman-teman. Oke, kita udah buat linknya. Paling kita coba untuk lihat di browser kita. Ini kita refresh. Nah, kita udah punya linknya di sini ya. Kalau kita pencet, nah nanti kita harusnya udah punya sebuah form sederhana buat ngebuat post baru ya teman-teman. Ada title juga, dan juga ada description kayak gitu. Nah, oke. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan redirect back-nya ya, redirect back, atau teman-teman bisa langsung terus saja back, tapi kita akan pakai si wait input-nya teman-teman. Nah, jadi kasusnya gini. Kalau kita punya sebuah form, otomatis kita punya sebuah validasi kan. Kita baik validasi dalam title dan juga description, dan mungkin nanti kita bakal validasi ke database ya. Nah, tapi misalkan somehow gitu ya, terjadi error ataupun kesalahan dalam validasi kita. Misalkan untuk description-nya terlalu singkat, atau mungkin title-nya belum diisi, dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan return redirect back ini teman-teman. Artinya, ketika kita ingin menekan gitu ya, button ini, jangan akan melakukan validasi. Tapi ternyata ada kesalahan dalam pengisian form kita, sehingga data yang telah kita isi untuk title dan juga description itu tidak akan langsung tersimpan ke dalam database kita, tetapi page-nya itu nanti bakal kembali ke sini lagi dengan menampilkan pesan error teman-teman. Makanya nanti kita punya yang namanya return redirect back, atau langsung back kayak gini teman-teman. Nah, biar nggak pusing, kita akan coba langsung terapin ya. Misalkan aku punya sebuah root dengan metode post, URL-nya itu adalah create juga teman-teman. Jadi sini nggak masalah ya, walaupun di sini aku punya dua URL yang sama gitu, tapi pastiin untuk metodenya di sini beda. Ini get dan juga ini post kayak gitu teman-teman. Nah, terus untuk closure-nya di sini aku bakal coba untuk return redirect back kayak gini, dan with input kayak gini teman-teman. Nah, artinya gini, pertama dia akan menampilkan sebuah view-nya dulu kan. Dia akan menampilkan view-nya dulu di sini, return view. Nah, nanti untuk mengakses si post ini kita bisa lewat si form ini teman-teman, lewat atribut action di sini. Jadi kita akan coba akses URL. Teman-teman bisa langsung tulis create kayak gini, atau kita akan coba pakai nama root-nya. Jadi kita tulis saja name
Terus kita isi dengan misalkan book.store. Pastikan nama rootnya itu tidak sama ya teman-teman. Book.store itu untuk method post dan book.create itu untuk method get teman-teman. Ya. Terus di sini karena kita mau panggil nama rootnya berarti kita pakai Blade Engine-nya. Terus kita bisa pakai function yang namanya root yang isinya adalah book lagi ya. Harusnya post.store. Oke. Post.store kayak gini. Nah, jangan lupa karena di sini adalah metode post, berarti kita harus kasih tahu bahwa form kita akan mengirimkan metode yang namanya post, teman-teman. Karena kalau misalkan enggak, secara default dia akan bentuknya adalah get kayak gini metodenya. Makanya kita harus ubah jadi metode post kayak gini, metode post kayak gini. Harusnya ini nggak masalah sih kalau huruf kecil juga, huruf kecil atau huruf besar gitu. Ya, ini sama aja. Nah, oke, harusnya sih udah ya. Kita paling akan coba dulu teman-teman. Apakah dia udah nge-return redirect back atau belum? Kita refresh. Misalkan title-nya adalah tes, description-nya tes, lalu kita akan pencet si button-nya. Oke, dia akan balik lagi ya. Berarti harusnya udah benar teman-teman. Nah, cuman masalahnya di sini kan kita punya with input teman-teman. Artinya kita ingin mengembalikan apa yang tadi kita udah isi gitu ya. Apa yang tadi kita udah isi di title dan juga description, kita akan kembalikan lagi nih nilainya ya. Jadi kita nggak mau supaya title dan juga description kita tuh kosong gitu pada saat kita kembali lagi ke halaman ini. Nah, caranya gimana? Di sini pertama kita udah nambahin function yang namanya with input teman-teman. Nah, sekarang yang kedua kita harus nambahin sebuah atribut yang namanya value. Nah, di mana value ini dia itu akan menampilkan isi dari yang sebelumnya kita udah input gitu. Kayak tadi kan misalkan tes. Berarti nanti pada saat kita pencet si tombol ini, create a new post, berarti nanti title-nya itu bakal tetap keisi dengan tes, teman-teman. Nah, caranya gimana? Jadi, di atribut value tadi kan udah kita pakai ya. Kita akan isi dengan menggunakan function yang ada di dalam template-nya. Oh ya, di sini harusnya nggak pakai ini ya. Nggak pakai add, teman-teman. Untuk function root-nya. Di sini untuk function yang dalam value, kita pakai namanya yang all. Terus kita isi sesuai dengan nama name-nya. Di sini pastiin nama yang ada di all itu harus sama dengan nama name-nya ya. Jadi kalau nama name-nya di sini title, berarti juga isinya adalah title, teman-teman. Karena kalau misalkan beda, nilainya nggak akan muncul. Terus di sini untuk text area, dia itu akan dimasukkan dalam sini. Kita pakai template engine-nya, lalu kita pakai function all, lalu kita isi sesuai dengan nama name-nya. Nama name-nya di sini description, berarti kita isi juga di sini description, teman-teman. Kayak gini. Oke? Nah, nanti kalau kita cek, ini kita refresh lagi, misalkan title-nya tes, description-nya tes, pada saat kita klik, nah, title dan juga description-nya ini bakal tetap tersimpan, teman-teman. Nah, ini simpannya bakal berguna kalau misalkan isi formnya tuh panjang gitu. Kayak misalkan dalam post itu kan biasanya ada gambar, terus misalkan lagi ada nama penulisnya, misalkan ada nama kategori, misalkan ada notes tambahan dan lain sebagainya, teman-teman. Kalau misalkan nanti ada salah satu kesalahan gitu ya, salah satu kesalahan dalam pengisian form, itu teman-teman nggak harus ngisi semuanya gitu. Jadi teman-teman cukup memperbaiki di mana teman-teman yang udah salah gitu, ketimbang kita mengisi semua formnya kayak gitu, teman-teman. Nah, itu kegunaan dari si return redirect back dengan with input, teman-teman. Kayak gitu ya. Semoga teman-teman udah paham ya untuk pemakaian si redirect ini. Oke, di sini juga ada JSON ya. Kita akan coba dulu. Jadi misalkan di sini kita buat sebuah root aja. Misalkan metodenya adalah get. Let's say di sini kita punya post gitu ya. Terus closure-nya di sini dia akan mengembalikan sebuah JSON, teman-teman. Return response JSON. Nah, JSON-nya misalkan kita buat dalam bentuk array.
Di sini kita akan coba misalkan buat isi JSON-nya dulu ya. Misalkan post 1, terus kita punya description itu misalkan a new post is here. Misalkan seperti itu teman-teman. Terus ya kita save dan kita akan coba untuk akses si URL post ini teman-teman. Kita akan coba ini kita ganti jadi /post. Nah nanti dia akan ngembaliin dalam bentuk JSON. Nah sebenarnya si JSON ini dia harusnya nggak akan dalam bentuk, ya bisa aja dalam bentuk get sih, tapi JSON ini biasanya bakal dipakai kalau teman-teman itu pakai API teman-teman. Jadi misalkan ya teman-teman nggak pakai Laravel secara utuh ya sebagai full stack gitu. Jadi teman-teman hanya menggunakan Laravel itu sebagai backend dan ingin frontend-nya itu dari yang lain gitu. Kayak misalkan Next.js atau React atau TypeScript dan sebagainya itu bisa. Nah, supaya kalian bisa berkomunikasi gitu ya antara frontend sama backend itu butuh yang namanya JSON kayak gini. Jadi nanti dari Laravel dia akan mengembalikan data-data yang dibutuhkan dari front-end dalam bentuk JSON. Nah, nanti si front-end itu bakal ngolah si JSON yang udah dikasih dari back-end-nya gitu, teman-teman. Nah, ini contoh aja ya untuk JSON seperti ini, teman-teman. Oke, ini untuk return JSON. Nah, terakhir ini ada return view. Return view ini ya kita udah pernah pakai juga tadi di sini ya. Kita udah bisa return view, misalkan kita mau bikin create gitu ya, ngambil sebuah form. Dan sebenarnya kita juga bisa untuk ngembaliin sebuah datanya nih. Kita bisa ngasih data dan juga kita bisa kasih statusnya bahkan. Statusnya di sini ada 200. 200 itu berarti oke, berhasil gitu. Misalkan nih, ya kita akan coba dulu ya. Misalkan kita punya sebuah data gitu ya. Atau data dalam bentuk array. Misalkan title. Ya walaupun ini nggak masuk akal sih. Title misalkan post 2 ya. Atau new post aja deh. New post. Terus misalkan description. Description-nya itu adalah new post is here. Misalkan ya, kayak gini contohnya. Nah ini nggak masuk akal karena new post-nya itu ada dalam form create gitu. Biasanya kan dia dalam dashboard ya atau di home. Oke. Di sini kita bakal coba untuk kembaliin si datanya itu dengan menggunakan si function view-nya ini ya. Nah ini kita bisa langsung kembaliin aja. Contohnya seperti ini. Nah, artinya dia akan kembaliin data berupa associative array seperti ini teman-teman. Nah nanti untuk si ininya ya, untuk si create-nya, kita bisa nangkap nih isi dari data yang tadi kita udah oper atau kita kasih ke dalam file create.blade.php-nya. Nah caranya gimana? Misalkan di sini aku bikin tag p-nya aja dulu. Tag p yang akan menerima misalkan title ya. Misalkan jangan tag p deh. Misalkan kita karena title ya, berarti harusnya lebih besar, berarti kita kasih aja h3. Nah nanti untuk menampilkannya kita bisa pakai kurung kerawal kayak gini. Lalu kita akses nama variabelnya gitu ya, data karena di sini kita passingnya berupa variabel data gitu ya. Kalau di sini pakai s gitu ya, di sini juga harus pakai s gitu ya teman-teman. Passing sama nama datanya, data di sini, data, terus kita kasih misalkan title kayak gini. Oke, lalu kita coba lagi, misalkan tag p, isinya adalah $data, artinya kita akan mengakses sekarang description-nya, description, kayak gini teman-teman. Oke, ini kita ganti URL-nya itu adalah create. Oke, nah di sini datanya itu nggak bisa ya teman-teman. Oke, tadi ini error ya teman-teman untuk variable datanya, katanya undefined variable $data. Nah ini sebenarnya karena tadi kita passing si variabelnya itu langsung kayak gini teman-teman. Nah
karena dia langsung ya di passing dengan menggunakan response berupa view dalam bentuk array seperti ini tanpa kita gunain compact atau kita ubah gitu ya dalam bentuk sebuah array, maka Laravel ini akan secara otomatis nge-extract ya untuk setiap key-nya itu dalam bentuk variable teman-teman. Jadi kalau kita akses ya si dollar datanya masih dalam bentuk array, itu nggak akan bisa. Nah, kalau kita refresh, dia nggak akan kedetek kan si variable datanya, soalnya dia itu sudah menjadi dua variable. Yang pertama itu variable title sama variable description gitu ya. Jadi secara otomatis si masing-masing key-nya di sini dia akan menjadi sebuah variable teman-teman. Jadi kalau di sini aku ubah ya, ini aku hapus, aku tulis title kayak gini, ini diubah menjadi description kayak gini teman-teman. Kita coba cek, nah bisa ya, ini title-nya sama ini description-nya teman-teman. Nah ini karena kita langsung nge-passing array-nya ke dalam view-nya. Nah makanya kalau di sebelum-sebelumnya itu kan kita biasanya nge-passing-nya nggak kayak gini ya teman-teman. Kita nge-passing-nya itu biasanya kita masukin dulu di dalam key, terus kita kasih misalkan data, lalu kita masukin dia $data kayak gini teman-teman, si variabelnya. Terus nanti kita bisa aja langsung ini kita komen, title-nya kita ganti jadi data, lalu title-nya kita perlakukan dia sebagai associative array teman-teman, sebagai key-nya. Terus data ini aku duplicate dulu, data punya key yaitu description kayak gini teman-teman. Kalau aku refresh, nah sama ya. Makanya kita biasanya kalau misalkan return view itu dalam bentuk array atau kita ubah juga dalam bentuk compact, karena kan key sama value-nya sama ya teman-teman. Terus saja compact kayak gini, lalu kita isi sama yang mau kita passing berarti variable data. Ya udah kita tulis data kayak gini. Jadi data yang di sini, nama data yang di sini bakal ambil variable data yang ada di sini kayak gitu. Kalau kita refresh, nah bakal sama kayak gini ya teman-teman. Di video selanjutnya kita akan coba untuk membahas yang namanya form validation teman-teman. Jadi tadi kan kita udah sempat ngebikin sebuah form ya di tampilannya, terus kita juga udah bisa nampilin semua hasil inputannya dengan menggunakan request, terus kita bisa mencoba gitu ya beberapa respons mulai dari view, redirect, dan juga menggunakan ya tambahannya redirect back dan juga redirect route. Nah nanti di video selanjutnya itu kita akan coba untuk belajar yang namanya form validation. Jadi kita akan coba untuk memvalidasi sebuah form mulai dari berapa panjangnya, misalkan panjang karakternya berapa, terus apakah harus diisi, formatnya apakah berupa email, dan lain sebagainya teman-teman. Dan itu udah disediakan di dalam Laravel kita. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa di video ke-8 ya teman-teman. Bye-bye.